Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Kita ada di ujung daripada tahun 2021. Dan hari ini kita mau berkata bahwa hari-hari adalah sangat menentukan. Biar hari-hari ini kita melihat sesuatu yang ajaib karena Tuhan siap memberkati dan membawa kita ke next level. Ada satu ayat di dalam masa Natal ini. Saya mau bacakan buat saudara Lukas 2 ayat 9-11. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan muncul dalam kemegahan yang memancar di hadapan mereka. Sinar kemuliaannya menerangi seluruh padang. Gembala-gembala itu sangat ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan memberikan kedamaian dengan berkata, "Janganlah takut, karena aku membawa kabar baik untukmu. Kabar paling mengembirakan yang dunia akan dengar. Hal itu untuk semua orang dimanapun mereka berada. Sebab hari ini di kota Daud, seorang juru selamat telah lahir bagimu. Ia adalah Yesus Kristus Tuhan." Saudara, Natal adalah sebuah invasi dari surga. Tiba-tiba surga turun, tiba-tiba surga menyerbu, tiba-tiba surga memberikan semua yang terbaik buat seluruh umat manusia. Saudara, hari itu dimulai dengan seorang malaikat Tuhan datang dan berkata, "Jangan takut." Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di akhir tahun. Beberapa berkata akan ada bencana. Beberapa berkata akan ada resesi. Berkata bahwa inilah hari-hari cuaca ekstrim. Tapi saya mau berkata, jangan takut. Karena ada sebuah janji bahwa kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita berdoa, kalau kita sungguh-sungguh meminta, Tuhan kita tidak berubah. Tuhan yang dulu menggerakkan meteor untuk membunuh musuh daripada orang Israel. Tuhan yang hari itu menghentikan matahari dan bulan di zaman Joshua. Tuhan juga yang membuat tembok Yeriko runtuh. Dia Tuhan yang hari ini akan berjaga-jaga buat kita. Saudara, saya berkata bahwa bencana bisa memilih. Buktinya Alkitab berkata bahwa tidak ada satupun batu meteor yang mengena orang Israel, tetapi hanya mengena musuh-musuh mereka. Saudara, Alkitab juga berkata pada waktu ada tulah, saudara, ada begitu banyak belalang, ada begitu banyak nyamuk, ada begitu banyak lalat. Tidak ada satupun, saudara, tidak ada satupun yang nyasar ke Gosen. Ini berarti bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Kita punya Tuhan yang selalu memegang kendali. Karena itu Tuhan berani berkata, jangan takut. Tetapi persoalannya, apakah kita tinggal di Goshen? Apakah kita tinggal dalam perlindungan Tuhan? Apakah kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Apakah kita tinggal dalam kasih Tuhan? Apakah kita tinggal dalam perkenan Tuhan? Atau kita sedang ada di Mesir? Kita sedang ada bersama dunia. Kita memakai cara dunia. Kita sedang melakukan hal-hal yang dunia ini ajarkan. Mungkin korupsi, marah, saudara, pesta pora, mungkin berzina. Hari ini pastikan kalau kita mau melihat yang namanya janji jangan takut, itu ada dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat janji Mazmur 91, di mana ada 1.000 yang rebah, ada 10.000 yang rebah di kanan dan kiri, tetapi itu tidak mengena kita. Maka tetapkan di mana engkau tinggal. Kalau engkau tinggal di Goshen, di tempat perlindungan Tuhan. Kalau engkau tinggal di perkenan Tuhan. Kalau engkau tinggal dalam hati Tuhan. Engkau sederap, seperasaan dengan Tuhan. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau pikiranmu dipenuhi dengan pikiran Tuhan. Maka sekali lagi janji ini menjadi kenyataan. Jangan takut. Karena bencana bisa dihindarkan. Karena malapetaka bisa ditahan. Karena bahkan saudara, kematian bisa melewati kita. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita check and recheck di mana kita tinggal. Saudara, pada waktu invasi surga, pada waktu saudara surga menyerbu bumi, kalau kita ada dalam tempat yang benar, kita ada dalam perkenanan, kita ada dalam lindungan Tuhan, maka kita adalah orang yang menerima pertama kali berkat, anugerah, kasih, kekuatan, karunia
dan semua yang ajaib. Saudara, invasi surga berkata juga, aku membawa kabar baik untukmu. Kabar yang paling menggembirakan. Saudara, di dalam yang lain, terjemahan lain berkata, aku membawa hadiah untukmu. Surga kalau datang, dia membawa hadiah buat setiap kita. Tetapi apakah kita ini semangat menerimanya? Ataukah kita tidak mau menerimanya? Saudara, saya melihat sebuah film. Dan di dalam film ini, saudara, ada seorang yang kaya raya. Dan hari Natal, dia ingin memberikan saudara hadiah buat anak buahnya, saudara. Saudara, dan dia ambil Alkitab, saudara, dan dia sisipkan, saudara. Di situ uang sebenarnya di dalam Alkitab itu. Dan dia ingin membagikan itu kepada anak buahnya. Karena buat dia, anak buahnya harus belajar berjalan dengan Tuhan. Itulah kunci suksesnya. Itulah hidupnya. Itulah saudara kemenangannya. Saudara, tetapi di dalamnya dia tahu anak buahnya membutuhkan uang. Dia sisipkan saudara banyak uang. Saudara, dan kemudian pada waktu dia tumpuk itu Alkitab, saudara, di mejanya. Dan dia mulai panggil semua anak buahnya. Dan dia bilang, aku ingin membagikan. Saudara, yang satu mulai berkata, Pak, itu Alkitab ditaruh di situ ya. Maaf ya Pak, saya bukan tidak mau menerima Alkitab. Tapi saya ini berbeda agama. Saudara, yang satu lagi berkata, Pak, maaf ya Pak, saya bukan tidak mau menerima Alkitab. Tapi saya di rumah sudah ada. Satu lagi berkata, Pak, maaf ya Pak, saya bukan tidak mau menerima Alkitab dari Bapak. Tetapi maaf, itu Alkitabnya kecil, mata saya sudah susah buat baca. Saudara, cuma ada satu anak yang berkata, Pak, saya sangat suka karena saya belum punya Alkitab. Saya mau Pak, saya mau sungguh. Saudara, dan akhirnya anak-anak inilah yang menerima Alkitab itu. Saudara, dan yang mereka yang lain berkata, Pak, ini Natal. Tolonglah Pak, kita bikin pesta-pesta. Tolonglah Pak, bikin voucher. Dan kemudian saudara, Bapak ini memberikan kepada setiap orang voucher, saudara. Kebetulan mereka punya kerjasama dengan beberapa tempat restoran, mereka berikan voucher. Saudara, dan mereka puas dengan voucher itu dan mereka keluar. Dan anak ini menerima Alkitab ini. Pada waktu dia membukanya, saudara, dia menemukan sejumlah besar uang. Jauh lebih besar dari voucher yang cuma 200-300 ribu. Saudara, ini jutaan, bahkan puluhan juta. Saudara, hari itu anak ini berkata, saya nggak layak menerima ini. Apa Bapak salah menaruh uang sejumlah ini di dalam Alkitab? Dan Bapak ini berkata, enggak. Tapi aku mau memberikan kepada mereka yang mencintai firman. Karena uang akan cepat hilang. Tetapi firman yang mengajar saya untuk hidup bijaksana. Tapi firman yang mengajar saya untuk terus dan terus memberi. Firman yang membuat saya punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan itu yang membawa saya sampai hari ini menjadi orang yang diberkati. Saudara, Bapak ini sangat ingin memberikan kabar sukacita. Bapak ini sangat ingin membagikan hadiah. Tapi bayangkan, anak buahnya tidak mau menerima. Tidak antusias. Dan mereka lebih suka, saudara, menerima voucher yang mereka akan habiskan untuk makan satu kali dan selesai. Berapa banyak dari kita tidak pernah menghargai kabar sukacita. Tidak pernah menghargai apapun dari surga. Pada waktu surga ingin memberikan hikmat, kita tidak berkata, kita tidak butuh. Pada waktu surga ingin memberikan kasih, kita berkata, saya mau benci, saya mau marah, saya mau melakukan apa yang saya mau. Saudara, Natal adalah invasi surga. Dan dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan semua berkat, sukacita, damai, dan jaminan hidup yang kekal. Tapi apakah kita cukup antusias menerimanya? Apakah kita memilih yang surgawi? Atau kita memilih yang duniawi? Kita memilih yang ilahi? Atau kita memilih yang jasmani? Kita memilih, saudara, yang kekal? Atau kita tidak antusias? Dan kita memilih yang segera, sesaat, instan, dan kemudian habis. Invasi surga
tidak hanya datang tanpa hadiah. Invasi surga menawarkan semuanya, tapi reaksi kita menentukan. Tuhan Yesus memberkati.